Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi tentang seorang wanita akhir zaman ini, sebut saja namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani menceritakan mimpi yang agak panjang, namun saya hanya bisa menyampaikan sebagian visualnya karena kalau misalkan diceritakan semua akan membuat bingung karena ceritanya alurnya itu bercabang-cabang. Intinya di dalam mimpi itu Fulani diperlihatkan ada hubungan asmara antara laki-laki dan perempuan, bukan pasangan sah, tentang perselingkuhan, dan ada juga visual bahwa Fulani itu dikenai badai yang kencang dan Fulani terseret, kemudian Fulani itu tidak tahu jalan pulang. Intinya itu yang ingin saya sampaikan tentang hal-hal yang sangat penting pada visual mimpi yang dialami Fulani. Mimpi tersebut diberitahukan kepada saya dengan menyertakan keterangan bahwa sebelum tidurnya Fulani itu meyakini akan keluar dari tempat kerjanya karena ada panggilan kerja di pabrik sebelumnya, dan Fulani itu juga ingin keluar dari kantor tempat dia bekerja karena ada larangan untuk mengerjakan sholat. Intinya itu. Kemudian ketika saya mendapatkan kisah mimpinya tersebut bahwa Fulani itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui tentang hal-hal gaib, tentang takdir yang belum terjadi, yang manusia tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Fulani ketika menanyakan kepada saya bagaimana sebaiknya keputusan yang dia ambil, resign, kemudian menjadi TKI yang tujuannya dia itu ingin ke Malaysia seperti dulu dia pernah kerja di sana, atau seperti apa, karena di tempat kerjanya itu ada larangan sholat. Maka saya anjurkan kepada Fulani itu agar tidak keluar dari kantornya. Kenapa saya memberikan jawaban seperti itu padahal ada larangan mengerjakan sholat? Karena Allah sudah memberi petunjuk melalui mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi adalah mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur. Tapi bukan hanya nabi saja, tetapi orang-orang setelah nabi, setelah rasul itu juga diberikan mimpi yang benar dalam tidur, termasuk orang-orang akhir zaman sekarang ini yang disebut oleh nabi dengan sebutan al-mubasyirat, mimpi yang baik. Nah, Fulani itu sudah mendapatkan mimpi bagian kenabian, petunjuk dari Allah mengenai niatnya dia ingin menjadi TKI di Malaysia. Kalau dia melakukan, itu akan terjadi hal-hal yang buruk sebagaimana visual mimpinya. Fulani akan terjebak pada kerumitan, banyak masalah, yang salah satunya tadi yang saya sebutkan, Fulani akan terseret permasalahan asmara, hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi hubungan itu adalah haram menurut syariat Islam, bukan pasangan suami istri yang sah. Dan Fulani juga divisualkan dikenai badai yang kencang, dan Fulani juga terseret
pada badai tersebut, yang maknanya dia itu akan mendapat masalah yang besar. Dan fulani juga nggak tahu jalan pulang. Nah, itu petunjuk dari Allah akan adanya bahaya yang akan terjadi, takdir yang akan terjadi jika fulani mengikuti keinginan menjadi TKI ke Malaysia seperti dulu dia pernah bekerja di sana. Maka saya anjurkan untuk saat ini tidak sama kondisinya dengan kondisi saat dulu kamu bekerja di Malaysia. Karena apa? Allah sudah memberi petunjuk melalui mimpinya tersebut. Akhirnya saya anjurkan untuk tetap bertahan di kantornya. Lalu kemudian bagaimana dengan larangan sholat? Saya anjurkan kepada dirinya untuk bersabar. Kalau misalkan Allah sudah memberikan takdir seperti itu, maka harus diterima. Yang penting fulani itu tidak ada niatan ninggalin sholat. Maka saya anjurkan untuk mengqadha. Setelah pulang dari kantornya, dia sholat mengganti sholat yang tidak bisa dikerjakan di kantornya. Karena fulani itu tidak menginginkan hal itu, tidak menginginkan kejadian itu, tetapi Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu mentakdirkan hal yang demikian. Ingat, kita itu pasti diuji oleh Allah dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Nah, fulani juga begitu. Dia itu ingin ibadah, dia ingin tetap sholat, tapi Allah mentakdirkan hal yang demikian. Maka saya berikan anjuran supaya bersabar di tempat itu. Karena dia sudah minta petunjuk sama Allah, dapat mimpi seperti itu, dan tidak ada solusi selain itu, maka harus bersabar. Nah, ini juga ada dasar ilmunya. Dari perkataan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di dalam kitab beliau dikatakan, jika ada musibah yang menimpamu, jangan berdoa, jangan ikhtiar. Tetapi ini sebenarnya untuk orang yang duduk di makom khawasul khawas, kedudukan para kekasih Allah, khusus di atas yang khusus, berbuat dengan ilmu Allah. Nantinya jika seorang mampu begitu, itu melatih keimanan, kepercayaan kepada perbuatan Allah yang Maha mengetahui bahwa semua perbuatan Allah itu tidak ada yang salah, karena Allah Maha suci dari kesalahan, Maha suci dari ketidaktahuan. Nah, ketika fulani mengikuti anjuran saya, bersabar di kantornya, gak lama kemudian, beberapa hari setelah itu, dia memberikan kabar gembira bahwa sudah dibolehkan sholat. Setelah mendengar penjelasan dari saudari kita bahwa dirinya sudah boleh sholat, saya sangat senang. Senang dengan apa? Ada testimoni yang bisa saya bagikan kepada Anda semua mengenai kebenaran dari ilmu yang dikatakan rajanya wali Allah, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Yang mana hikmahnya itu adalah mendapat jalan keluar masalah di dalam masalah. Saya ulangi, mendapat jalan keluar masalah di dalam masalah. Yang pada umumnya seseorang itu mencari jalan keluar, ya, itu keluar dari permasalahan itu, bukan mencari di dalam masalah tersebut. Jalan keluarnya seringkali dicari di luar masalah tersebut. Nah, sebenarnya kejadian yang dialami fulani ini, bersabar, tidak mencari jalan keluar, itu contohnya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau lempar ke api oleh Raja Namrud, beliau tidak minta tolong kepada Allah, tidak berdoa. Tetapi apilah yang dijadikan dingin oleh Allah. Jadi beliau itu tidak minta supaya dihindarkan dari api. Masalahnya adalah api, tetapi beliau itu mendapat solusi di dalam api tersebut. Begitu juga di dalam hadis, ada wanita kulit hitam, punya penyakit epilepsi, minta didoakan kepada Nabi Muhammad supaya sembuh, tapi Nabi Muhammad mengatakan bersabar. Karena apa? Nabi Muhammad mengetahui bahwa perempuan itu mampu bersabar. Akhirnya perempuan itu bersabar sampai Allah sendiri mengangkat penyakitnya. Sehingga Nabi Muhammad tidak mendoakan beliau. Bersabar itu surga bagi perempuan kulit hitam tersebut. Nah, ini contoh yang saya sarankan kepada saudari kita, itu ada dasar dalilnya, bukan semata-mata omongan hawa nafsu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.